Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul 'alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyraful anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surahul Azim. Untuk jemaat pada hari ini memang lebih cepat dari biasa, maka tausiah kita juga terbatas sekitar 10 atau 11 menit. Oleh karena itu ada 2 ayat yang kita baca tadi dan diterjemahkan kemudian diuraikan. Temanya adalah kunci hidup bahagia. Pertama, surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, bahwa mukmin, dia seorang mukmin, jadi beriman dan beramal. Apa faedahnya iman dan amal tadi? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami benar-benar memberikan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia. Itu di dunia. Di akhirat orang tersebut mendapatkan wa lanajziyannahum ahsanu bima kanu ya'malun. Sungguh kami beri balasan mereka dengan amal yang terbaik yang mereka kerjakan di atas dunia ini. Berarti syaratnya 2. Pertama iman, yang kedua amal saleh. Kalau ingin tentram, ingin bahagia, ingin tenang, jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan amal saleh dimanapun kita berada. Sesuai dengan hadis Nabi, ittaqillah haitsama kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu syarat pertama. Baik tempat yang ramai atau tersebut sepi, sendirian, di kota, di kampung, di mana saja, iman dan takwa, amal saleh tetap dipertahankan. Jangan terpengaruh oleh kehidupan dunia. Dunia memang diusahakan, dicari rezeki, karunia Allah, ada perintah Allah di situ. Tapi jangan lupa iman dan amal saleh. Itu pertama. Kemudian surat yang berikut Al-A'raf 96. Kalau tadi surah An-Nahl ayat 97. Ini jaminan Allah untuk negara. Negara akan makmur, akan aman, akan sejahtera, seperti yang diciptakan sekarang oleh pemerintah kita, agar masyarakat menikmati kekayaan alam ini, bukan segelintir orang saja. Ada ayat mengenai itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata penduduk satu negeri, satu negara, kampung, amanu wattaqaw, beriman dan takwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh kami buka atas mereka rahmat, berkat, baik turun dari langit ataupun keluar dari bumi. Di nikmat Allah itu rahmat Allah, berkat dari Allah, baik yang turun dari langit, itu pertanian melalui hujan segala macam, subur tanaman kita, itu namanya dari langit. Atau dari bumi, banyak sekali tambang, tambah emas, tambah bara, semuanya pokoknya akan didapatkan itu. Tapi apa akibatnya? Walakin kadzdzabu, namun mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ada yang tidak yakin, ada yang tidak percaya. Pasukan bawa tayo tenda, jadi ragu mengenai ayat ini. Apa akibatnya? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Dalam 2 ayat ini sudah ada kuncinya 4. Kunci pertama iman, kunci kedua amal saleh, kunci ketiga adalah takwa,
dan tawakal. Bagaimanapun hidup dan kehidupan kita ini, jangan tinggalkan ini. Apalagi ada jami Allah dalam surat lain, At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesulitan. Jika ada kita kesulitan dalam hidup, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, banyak masalah pokoknya, jalan keluar Allah jadikan makhraja dengan syarat yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Apa yang takwa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ikut segala perintah Allah, tinggalkan segala larang Allah. Itu antara lain takwa tersebut. Bagaimanapun keadaan kita, sama dengan iman tadi, takwa tetap dibawa kemana-mana. Di pasar, di hutan, pekerjaan, profesi, pegawai negeri, pengusaha, petani, pedagang, yang takwa tetap dipertahankan dan milik orang siapapun orangnya. Dan dimanapun kita berada, Allah jamin makhraja. Ada saja jalan keluarnya. Kita terbentur dalam suatu masalah, tidak teringat sama sekali bagaimana solusinya. Ternyata Allah berikan jalan keluar. Ada saja sebabnya. Kadang-kadang ada tawaran dari orang untuk menolong kita. Allah menggerakkan hatinya datang kepada kita, baik untuk rumah tangga, untuk pendidikan anak dan sebagainya. Itu namanya makhraja. Kemudian ujung ayat tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami beri rezeki mereka tanpa diduga-duga. Itulah yang hidup ini. Apa yang kita rencanakan akan tidak terjadi, tapi apa yang tidak kita rencanakan akan terjadi. Mungkin bapak-bapak sudah muji itu ya. Ada program kita, ada konsep kita, matang sekali, gambarnya sudah lengkap, anggaran sudah lengkap, tempat sudah jelas, akan dikerjakan. Apakah ruko, apakah toko, apakah rumah makan, apakah perkebunan. Kadang-kadang gagal. Malah kadang-kadang belum sampai dan dikerjakan mundur. Berapa banyak sekarang di pinggiran tersini, rumah makannya tutup, warungnya tutup, toko yang tutup, apalagi di kota-kota. Tadinya konsepnya matang, tapi karena Allah belum berikan jalan, nggak jadi. Tapi ada pula kita konsep biasa-biasanya, coba-coba bahasa kitanya. Jadi ya, apa namanya itu? Allah beritahukan. Namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki tanpa diduga. Maka kita tidak boleh takbur. Kalau mana konsepmu akan jadi kalau tidak usah dengan jadi duit. Maka satu dan ilah ayat Allah. Kamu tidak bisa berkenan kecuali kehendak Allah juga yang berlaku. Fa'alu lima yurid. Kalau berbuat sekenanya. Ini namanya iman. Itu yang takwa itu. Seperti menyerah kepada Allah. Ujung ayat, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjaminnya. Mulai dari keluar rumah, Rasul turun dari masjid, kita sudah baca doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Baca lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tawakkaltu. Allah mana? Al-'aliyyil 'azim. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Jadi usaha perlu ujungnya tawakal. Ada yang bertanya, tawakal dulu atau usaha dulu? Dua pendapat. Pendapat Jabariyah, satu aliran yang hanya menyerah kepada Allah. Mulai dari awal usaha kita sudah tawakal. Mulai langkah pertama, awalnya tawakal kepada Allah. Kemudian aliran lain namanya Qadariyah, tawakal setelah usaha. Usaha dulu baru tawakal. Menyerah awal setelah usaha maksimal. Kalau anak sekolah sudah menghafal, ikut tes, ternyata tidak lulus, baru menyerah kepada Allah. Tapi tidak menghafal, tidak belajar, mau nilai tinggi, itu namanya usahanya belum. Begitu juga yang lain, masalah pertanian, masalah bisnis, usaha lebih dulu. Itu pendapat yang rasional. Terakhir, barang ini. 3 menit aja. Salat Jumat, setelah salat Jumat ada ayatnya. Fa idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Ya kamu selesai Jumat, bertebaran kamu di muka bumi. Sudah sembahyang,
sudah zikir, berusaha kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Wabtahu min fadlillah, carilah karunia Allah sesuai dengan yang tadi itu, sesuai dengan profesi kita. Wazkurullah, ingat kepada Allah. Jadi baik dalam masjid, di luar masjid, di musala, setelah sholat, keluar dari masjid pun, di jalan pun, di tempat usaha pun, zikir kepada Allah tetap. Itu namanya iman dan takwa tetap dipertahankan. Terakhir, cita-cita bangsa Indonesia terusawak Sumatera Barat, khususnya Mas Raya, ada mengatakan ekonomi sedang sulit. Mudah-mudahan dengan niat nilai ta'ala dari pemerintah pusat sampai ke daerah, sampai ke kampung bawah, Allah akan merubah nasib kita. Ditutup dengan surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu bangsa, satu kaum sebelum mereka berusaha merubah nasib mereka. Di kita ini tetap berusaha, tetap ikhtiar sesuai dengan bidang masing-masing. Dan mari kita berdoa semoga terwujud seperti firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman sentosa, bahagia, ghafur, rabbun ghafur, dewa ampunan ilahi. Jadi berarti bahagia juga, sejahtera juga, tapi ampunan Allah tetap kita dapat. Terhindar dari segala musibah dan cobaan. Sesuai dengan waktu yang terbatas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, sudah 2 bulan kami tidak sempat ke sini. Baru hari ini sedang berada di Dharmasraya. Mudah-mudahan saya walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.